BLTJS. Mungkin Anda familiar dengan kode saham ini. Ini adalah PT Graha Layar Prima alias operator bioskop CGV. Nah, di balik 4 huruf ini ada cerita comeback yang luar biasa. Dan yang paling penting buat kita, mungkin ada peluang di dalamnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Coba Anda lihat angka ini. Dari rugi besar loh, minus 71 miliar rupiah di tahun 2024, tiba-tiba lompat jadi untung 60,8 miliar di 2025. Ini bukan sekadar pemulihan biasa. Ini lompatan yang dramatis. Pertanyaannya simpel. Kok bisa? Dan yang lebih krusial buat kita sebagai investor, apakah ini sinyal buat beli? Nah, untuk menjawab itu semua, ini peta jalan kita. Pertama, kita pahami dulu babak barunya CGV. Kedua, kita kulik dapur keuangannya. Ketiga, kita bongkar strategi pertumbuhan mereka. Keempat, yang super penting, kita lihat catatan peringatannya. Dan terakhir, kita coba hitung bareng berapa sih harga wajar saham ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Babak baru bioskop CGV. Jadi ceritanya, setelah dihajar habis-habisan sama pandemi, tahun 2025 itu jadi momen kebangkitan buat BLTZ. Mereka nggak cuma berhasil bertahan, tapi sukses membalikan keadaan sampai bisa cetak laba yang solid. Tentu saja, inilah yang bikin para pelaku pasar mulai melirik saham ini lagi. Sekarang, ayo kita masuk lebih dalam. Kita intip ruang mesinnya. Karena angka kan nggak pernah bohong. Disinilah kita bisa lihat bukti nyata dari pembalikan keadaan itu. Nah, ini dia rapor keuangan setahun penuh 2025. Pendapatannya tembus 1,2 triliun rupiah. EBITDA-nya juga sehat di angka 330 miliar, dan yang paling kita tunggu-tunggu, laba bersihnya positif, 60,8 miliar. Ini bukan angka iseng ya, ini adalah bukti konkret kalau pemulihannya memang terjadi. Tapi yang menarik, untung ini bukan cuma karena tiket makin laku. Kuncinya ada di sini, efisiensi operasional. Manajemennya cerdas. Salah satu contohnya, mereka ganti proyektor lama dengan proyektor laser yang lebih hemat biaya. Kelihatannya sepele ya, tapi langkah-langkah kecil seperti inilah yang membuat perbedaan besar di laporan laba rugi. Oke, mereka memang sudah profit. Tapi sebagai investor yang jeli, kita harus selalu membandingkan. Coba lihat ini, margin laba bersihnya BLTZ itu 4,6%. Sekarang bandingkan dengan kompetitor utamanya, XXI, yang marginnya bisa mencapai 17,5%. Jauh sekali kan? Ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat. Tapi di sisi lain, ini artinya ruang untuk bertumbuh tuh masih besar sekali. Terus, apa rencana manajemen buat memanfaatkan ruang pertumbuhan itu? Mari kita lihat strategi mereka untuk ke depannya. Ini pernyataan langsung dari direkturnya, Ibu Haryani Suhirman. Sangat jelas ya, mereka berkomitmen penuh untuk ekspansi, untuk terus menambah jumlah layar bioskop. Ya, wajar saja, karena dalam bisnis bioskop, jumlah layar itu adalah salah satu napas utama untuk meningkatkan pangsa pasar dan juga pendapatan. Tapi ternyata strategi mereka lebih dari sekedar nambah layar loh. Ini dia senjata andalan mereka, konsep Cultureplex. Ini adalah cara CGV menjawab tantangan dari era streaming. Mereka sadar mereka nggak bisa lagi cuma jualan tiket film. Mereka harus menjual sebuah pengalaman. Mulai dari makanan dan minuman yang beragam, acara musik, sampai hiburan lainnya. Tujuannya cuma satu, membuat kita mau beranjak dari sofa di rumah dan datang ke bioskop. Jadi kalau kita rangkum, rencana mereka buat tahun 2026 itu bertumpu pada 3 pilar ini. Pertama, ekspansi bioskop. Kedua, genjot bisnis makanan dan minumannya. Dan ketiga, membuat konten dan acara eksklusif yang nggak bisa kita dapatkan di platform streaming manapun. Oke, ceritanya bagus, strateginya terdengar menjanjikan. Tapi ingat, analisis yang baik itu harus seimbang. Kita nggak boleh cuma lihat sisi positifnya. Sekarang, mari kita lihat apa saja lampu kuning yang perlu kita waspadai. Nah, ini dia yang pertama dan paling mencolok. Rasio utang terhadap modalnya 3,18 kali. Angka ini terus terang sangat tinggi. Artinya apa? Untuk setiap Rp1 modal sendiri, ada lebih dari Rp3 yang datang dari utang. Ini membuat perusahaan jadi lebih berisiko dan rentan kalau ada guncangan finansial. Gak cuma itu, modal kerja mereka juga negatif, sekitar 430 miliar rupiah.
Bahasa sederhananya begini, utang jangka pendek yang harus segera mereka bayar itu lebih besar daripada aset lancar yang mereka miliki. Ini adalah tantangan likuiditas yang cukup serius. Manajemen kas mereka harus benar-benar disiplin. Jadi, mari kita rangkum resiko-resikonya. Pertama, utang yang besar dan akan segera jatuh tempo. Kedua, persaingan yang super ketat dari bioskop lain. Ketiga, ancaman jangka panjang dari layanan streaming itu nyata. Dan terakhir, jumlah saham yang beredar di publik itu sedikit, cuma 9%. Artinya, harga sahamnya bisa jadi sangat fluktuatif. Oke, kita sudah menimbang potensi dan risikonya. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Dengan semua informasi ini, berapa sebenarnya nilai wajar dari saham BLTZ? Per Maret 2026, harga saham BLTZ di pasar ada di kisaran Rp2.700 per lembar. Ini jadi titik awal perhitungan kita. Dan inilah bagian yang paling menarik. Para analis setelah melakukan berbagai perhitungan sampai pada sebuah angka konsensus. Target harga wajarnya ada di Rp4.333. Coba Anda lihat selisihnya dengan harga pasar saat ini. Inilah yang kita sebut sebagai potensi upside. Potensi kenaikannya bisa mencapai 61%. Tentu ini angka yang sangat menggiurkan. Tapi saya harus tekankan sekali lagi, ini adalah potensi. Angka ini bisa tercapai jika dan hanya jika perusahaan berhasil mengatasi masalah utangnya dan membuktikan bahwa laba yang mereka raih bisa terus berlanjut. Ini adalah pertaruhan antara resiko dan imbalan. Jadi, kita sudah membedah semuanya. Cerita di baliknya, kondisi keuangannya, strategi masa depannya, hingga resikonya. Pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda sebagai investor. Dengan potensi imbal hasil yang tinggi, tapi diimbangi dengan resiko utang yang juga signifikan, apakah BLTZ adalah saham yang tepat untuk portofolio Anda? Keputusan ada di tangan Anda.